Kata Musa di Quran, ya, hei umatku, imanlah kepada Allah Tuhanku, kata Musa. Apa jawabannya umatnya Musa? Jawabannya, hai Musa, aku tidak akan beriman kepada Allah Tuhanmu kalau aku belum bisa melihat Allah dengan jelas. Itu Quran. Surat Al-Baqarah baru di bawah itu, ya, ayat 55. Wa id qultum ya Musa la nu'mina laka hatta nara jahratan fa akhadathum sa'iqah antum tanzurun. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'alakum tashkurun. Keren sekali ayat itu. Kalau bagi saya ya, keren ayat itu. Itu kan dialog antara Musa dengan umatnya, Bani Israel. Ketika Bani Israel disuruh iman kepada Allahnya Musa, apa yang dikatakan oleh umatnya Musa? Hai Musa, aku tidak akan beriman pada Allah Tuhanmu sebelum aku sama-sama melihat seperti engkau melihat. Kalau engkau bisa melihat Allah dan engkau bisa iman pada Allahmu, aku pun pengen dong Musa. Omong kosong bukan ini. Omong kosong bukan ini. Ini umatnya Musa, ini Bani Israel. Digambarkan di Quran. Dan Quran disampaikan pada Nabi Muhammad supaya dicontohkan oleh kita. Kan harusnya kita juga sama. Hai Muhammad, kalau engkau bisa menyaksikan Allah Tuhanmu dan engkau bisa mencintainya, engkau bisa tersungkur menangis di gua Hira pada saat engkau mengalami Iqra, aku pun pengen dong. Gitu gak kalian? Enggak kalian. Enggak. Kan senangnya omong kosong. Enggak. Enggak pernah nyari. Lebih suka bicara sejarah masa lalu daripada Nabi para Rasul, daripada mengalami pengalamannya Nabi dan Rasul. Makanya saya sering mengatakan pada mahasiswa, kalau kamu kuliah learning to know, omong kosong. Karena kuliah yang sebenarnya learning to do, menjadi, melakukan. Supaya learning to be. Mana yang paling bagus? Cerita Musa atau menjadi Musa? Cerita Bani Israel atau menjadi Bani Israel? Cerita Ashabul Kahfi atau menjadi Ashabul Kahfi? Menjadi kan? Kalau cerita Ashabul Kahfi cuma cerita, dulu ada Ashabul Kahfi, dapatnya dongeng. Tapi kalau menjadi Ashabul Kahfi akan mengalami proses yang dialami oleh Ashabul Kahfi. Masuk ke guanya ngalami, jadi orang berimannya ngalami, melihat matahari di gua ngalami, semua dialami karena menjadi. Paham? Jadi supaya tidak omong kosong, maka harus menjadi. Jangan cuman sekedar cerita. Oh, Nabi Muhammad sabarnya luar biasa. Istrinya lagi tidur pun gak berani beliau membangunkan. Bakal bisa gak kita seperti itu kalau cuma cerita tentang beliau? Gak bisa. Karena tugas kita tuh bukan cerita beliau, menjadi seperti beliau, menjadi seperti Muhammad, bukan cerita Muhammad. Nah pertanyaannya, gimana caranya supaya belajar kita transformasi dari menceritakan beliau naik menjadi seperti beliau? Kan itu sebetulnya tugasnya belajar. Paham? Oke. Ini masih judul nih, belum masuk. Belum, masih judul, supaya ngerti omong kosong itu apa. Panjang judulnya aja. Betul gak? Kenapa manusia ini punya hak istimewa omong kosong? Karena manusia itu ternyata suka menghayal. Suka memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Kan manusia begitu. Hari ini punya beras, hari ini punya duit walaupun gak banyak. Lalu yang dipikirkan tuh besok aja. Sehingga yang dimiliki hari ini tuh gak terasa adanya. Kan manusia senangnya begitu, omong kosong. Coba manusia, ada gak hewan, tumbuh-tumbuhan piknik?
Ada nggak? Kan nggak ada. Yang suka piknik itu kan manusia. Kalau saya tanya kenapa kamu piknik? Kan yang dicari itu adalah kebahagiaan katanya. Katanya. Coba. Malam-malam sudah siap-siap. Segala koper, semua baju sudah siap. Saya tanya waktu kita sedang menyusun baju di koper, pikiranmu di mana? Saya yakin pikiranmu tidak sedang menyusun baju di koper. Sudah di Bali. Betul apa tidak? Omong kosong gak itu? Omong kosong karena pikirannya gak hadir. Sudah di sana. Makanya karena pikiran sudah di Bali, apa yang terjadi? Pagi-pagi bangun. Begitu bangun, ayo. Cepet naik mobil. Dari rumah pengen cepet naik mobil. Di jalan macet, nit. Gak sabar, pengen cepet ke airport. Di airport ada pengumuman, ya pesawat Anda delay 4 jam, marah. Gitu kan kalian modelnya? Ini wajah-wajah kayak gitu semua. Selalu menunggu. Udah naik pesawat, pengen cepet-cepet mendarat. Sudah mendarat, pengen cepet-cepet dijemput. Lambat yang jemput, marah lagi. Ini piknik macam apa? Ini piknik omong kosong. Semua proses yang terjadi hampir tidak dinikmati. Kalau orang yang pikniknya benar, waktu dia menyusun baju, dia hadir saja menyusun baju. Hadir di situ saat itu sekarang. Terima kasih Tuhan, tangan saya masih bisa melipat baju. Mungkin suatu saat tangan saya tidak bisa melipat baju seperti ini lagi. Terima kasih Tuhan, tangan saya masih bisa digerakkan. Mungkin suatu saat tangan saya tidak bisa ketika menutup koper. Terima kasih Tuhan, tangan saya masih bisa menutup koper. Kan ada orang yang tangannya stroke sebelah mati, boro-boro nutup koper. Karena tidak hadir, terus saja dibawa. Itulah omong kosong. Dan kalau saya bicara omong kosong begini, mungkin baru ngerti kalau saya sudah jelaskan semuanya. Ini saya kasih contoh-contoh supaya ngerti. Karena kalau nggak dikasih contoh, kalian nggak ngaku. Nah, sholatmu itu apa? Bukankah sholat itu mengingat Allah? Apa yang kau lakukan? Sepanjang sholat kau hanya sibuk memikirkan pikiranmu sendiri. Piring berantakan. Gunting yang hilang. Itu yang kau lakukan ketika sholat. Omong kosong. Tapi lucunya terus melakukan sholat yang model itu. Gak pengen gitu sholat mengingat Allah. Gak pengen gitu. Kan Nabi Muhammad sudah bilang, laqad kana lakum fi rasulil uswatun hasanah. Ada uswatun hasanah, ada contoh teladan yang sempurna pada diri beliau. Cari itu ilmunya. Dan pasti ilmu itu sudah diturunkan kepada para pewarisnya. Cari pewarisnya. Karena kita hidup tidak sejaman dengan beliau. Cari, pasti ada. Pasti ada. Di setiap zaman pasti akan ada pewarisnya. Cari itu. Jangan belajar sama orang yang omong kosong. Kan kita sekarang ini asal orang mendirikan pesantren, kita datang aja ke sana. Di dalamnya ada apa? Apakah dalamnya omong kosong atau omong yang sebenarnya, kita nggak pernah tahu. Bahkan anak kita dititipkan di sana dalam keadaan buta, kita tidak tahu isinya apa. Bagaimana perangai gurunya, bagaimana perangai orang yang ngajar di situ, kita hampir tidak tahu. Kita percaya kalau sudah judulnya seperti itu, di situ ada kebenaran. Begitu bukan? Bagaimana kalau di situ isinya omong kosong? Kan buktinya sekarang. Bertahun-tahun kita beragama masih gelisah, takut menghadapi kehidupan, takut menghadapi kematian, betul nggak? Cuman nggak jujur. Karena kita selimuti semuanya dengan bungkusan-bungkusan agama. Semua omong kosong ini dibungkus semuanya
dengan bungkusan agama. Pernah nggak dengar kata gibah? Gibah. Mangut-mangut kayak yang ngerti aja. Di depan saya jangan omong kosong. Kalau bilang ngerti bilang ya, kalau nggak ngerti bilang enggak. Tahu gibah? Apa? Tuh, membicarakan orang.